Shalom semuanya, salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita, dan salam kemenangan. Mari saudara, tos kiri kananmu, katakan, we are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang melalui Kristus yang mengasihi kita. Katakan amin. Yes. Nah saudara, hari ini tema saya adalah take it by force. Take it by force. Oh, saat-saat pandemi ini saudara, bukan saatnya untuk kita menjadi lemah. Bukan saatnya untuk kita menangisi nasib. Bukan saatnya untuk kita meraung-raung. Oh, melihat nasib kita sepertinya udah habis. No, saudara. Justru hari ini engkau akan lihat bahwa Tuhan akan membuat jalan yang baru. Amin. Nah, saudara, saya mau kasih pendahuluan dulu. Kenapa saya bisa ambil tema ini? Pada satu waktu saya sedang membaca satu tulisan saudara. Nah di dalam tulisan ini ada satu cerita. Nah si penulis cerita ini berkata seperti ini saudara. Dia punya kakek nenek dari pihak mamanya saudara. Nah mereka ini orang Skotlandia ya. Mereka itu kakek neneknya dari penulis ini tinggalnya di desa nelayan kecil. Namanya desa Pittenweem. Dekat Edinburgh di Skotlandia. Nah mereka saudara si kakek nenek ini punya rumah di sana. Nah pada tahun 39 awal perang dunia kedua mereka membiarkan rumah mereka disewakan. Dikatakan disewakan ya saudara ya. Nah ketika perang berakhir mereka tuh ingin si kakek nenek ini pengen balik ke rumahnya yang di desa nelayan itu saudara. Tapi mereka gak bisa. Karena undang-undang saat itu memungkinkan penyewa untuk tetap tinggal di rumah sewaan selama mereka hidup. Bayangin saudara, sewa rumah tapi boleh seumur hidup saudara. Terus sewanya tetap. Wah mau gak saudara bisa sewa rumah seperti itu. Nah waktu itu di tahun 39, nah harga sewanya tetap. Selama 50 tahun itu saudara kakek neneknya itu tidak bisa memiliki rumah yang mereka punya. Mereka punya hak milik atas rumah itu tapi mereka tidak bisa menikmati. Apa yang terjadi saudara? Paman dari si penulis ini berkata dia mewarisi rumah kakek neneknya. Terus mereka berjuang dan tidak bisa mendapatkannya. Sampai pada akhirnya si paman ini bisa memiliki. Tapi rumahnya sudah sangat amat buruk. Dan dia menjualnya dengan harga yang kecil. Ketika saya baca ini saudara, hati saya tersentak. Kenapa? Mereka punya rumah tapi serasa tidak memilikinya. Jadi ada perbedaan saudara ketika Anda memiliki hak milik dengan benar-benar memiliki. Demikian pula kita saudara. Nah dicerita dalam orang-orang Yahudi juga sama. Ketika mereka dijanjikan melalui ikat janji dengan Abraham bahwa mereka diberikan tanah Kanaan saudara. Diberikan hak milik atas tanah Kanaan. Tapi mereka tidak memilikinya juga. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka gak mau percaya. Oh saudara. Jadi kita bisa aja punya hak memiliki. Tapi kita bisa tidak memilikinya. Ayo mau gak begitu saudara? Nah kita lihat ya saudara ya. Demikian pula ya saudara. Waktu Yosua sudah akhirnya mereka masuk ke tanah yang telah diberikan hak miliknya itu. Mereka harus berperang. Mereka harus merebut. Mereka harus menduduki saudara. Nah pada saat Yosua sudah tua. Di Yosua 13 ayat 1 katakan itu. Tuhan bilang sama Yosua. Yosua kamu udah tua. Tapi masih banyak tanah yang belum kamu duduki. Yang belum diduduki. Bayangin saudara. Jadi hak milik boleh aja. Tapi ketika kita tidak mendudukinya. Itu bukan menjadi milik kita. Hari ini juga sama. Bahkan Yosua di Yosua 18 ayat 3. Dia lihat tuh 7 bangsa masih belum dapat tanahnya. Mereka bermalas-malasan. Dan mereka tidak mau menduduki apa yang menjadi bagian mereka.
Dan saya percaya hari ini pun sama saudara. Kita telah melihat Yesus telah membayar harganya dengan mahal saudara. Di dalam perjanjian baru, tanah yang telah diberikan oleh Tuhan itu adalah kehidupan kita di dalam Kristus saudara. Apa yang Yesus bayar itu bukannya murahan, itu bukannya gampangan, itu bukannya nilai yang kecil saudara. Tapi itu nilai yang besar saudara. Nah mari saudara, kita akan lihat dari Matius 11 ayat 12 saudara. Saya pakai ayat dari sini. Matius 11 ayat 12 dikatakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, ada ya di sini ya. Oke, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong oleh orang yang menyerongnya, mencoba menguasainya. Ya saudara ya. Nah kalau kita lihat dari terjemahan lain saudara, di King James kita lihat, from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffered violence and the violent take it by force saudara. Waktu saya baca ini saudara saya nggak begitu mengerti. Saya lihat lagi di TPT. Di TPT, di The Passion Translation dia katakan gini saudara. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis sampai sekarang pemerintahan kerajaan sorga didobrak. Dan orang-orang yang mendobraknya merebut kekuasaannya. Nah kalau kita lihat dari ayat ini saudara. Kita bisa bikin comparisonnya untuk lebih mengerti kita harus cari di Injil yang lain. Nah di Lukas 16 katakan menurut saya ini luar biasa. Di Lukas 16 ayat 16 dikatakan apa saudara? Mari kita baca sama supaya jangan nontonin aja. Aktif, 2, 3. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Belum ngerti juga ya saudara ya. Nah tapi kita lihat di terjemahan lain itu lebih hebat nih saudara. Saya langsung aja The Passion Translation katakan gini. Hukum Taurat dan pewahyuan yang diterima para nabi mempersiapkan kamu untuk kedatangan dimensi kerajaan yang diberikan Yohanes. Dan sekarang ketika kabar indah tentang realita kerajaan itu diberitakan, hati orang-orang berkobar dengan gairah besar untuk mendesak, masuk dan menerimanya. Artinya gini loh saudara. Ketika Yohanes Pembaptis mulai muncul di panggungnya saudara. Dia mulai memberitakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Nah waktu Yesus datang. Yesus juga memberitakan kerajaan Allah saudara. Nah yang hebatnya adalah Yesus itu ketika dia mulai ada di dalam pelayanan itu saudara. Dia mulai menunjukkan apa itu artinya kerajaan Allah. Bagaimana itu berjalan dalam kerajaan Allah. Apa yang dia kerjakan itu saudara, itu adalah dia bawa dari surga dan untuk didatangkan ke bumi saudara. Jadi ketika Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, itu sangat berbeda dengan apa yang mereka pernah dengar dari hukum Taurat, kitab para nabi. Makanya ketika Yesus berkhotbah, orang-orang bilang, itu Yesus kalau khotbah beda ya, penuh kuasa ya. Kenapa? Karena dia membawa kuasa dari kerajaan Allah. Nah jadi saudara, ketika orang-orang yang mendengar pemberitaan tentang kerajaan Allah, orang-orang itu hatinya berkobar. Dan orang itu rame-rame menyerusuk, mereka mendobrak dan mereka mau masuk dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya saudara ketika baca ini, apakah selama ini ketika Anda mendengar berita tentang Yesus, kabar baik dari kerajaan Allah, apakah hatimu juga berkobar-kobar? Jangan-jangan hari-hari ini kita udah gak berkobar-kobar lagi. Kita mendengar firman itu flat, rata aja. Pas kita dengar khotbah, gue udah tahu. Apalagi kalau kita rajin belajar, gue udah tahu. Ini khotbahnya si A, ini khotbahnya si B. Udah gak ada lagi kobar-kobaran saudara. Udah lagi sepertinya gak ada nyawanya. Karena yang kita tahu hanya otak kita. Tapi hari ini Yesus berkata, ketika kabar baik tentang realita kerajaan itu diberitakan, hati orang berkobar-kobar dengan gairah besar dan mendesak maju dan menerimanya. Mungkin hari ini kita udah mendengar firman saudara, tapi kita
Sudah semuanya everything for me. Semua untuk saya. Bagaimana saya bisa menerobos. Bagaimana saya bisa diberkati. Bagaimana saya bisa sembuh. Bagaimana saya bisa. Saya bisa. And the focus it's not about Jesus as the King. Sebagai Raja dan Tuhan. Oleh karena itu saudara. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Untuk kita kembali lagi. Apakah benar engkau mendengarkan Injil Kerajaan Allah? Saya ketika mendengar ini saudara, hati saya tersentak. Selama ini saya sedang mendengar apa? Hati saya kok gak seperti yang firman ini ngomong. Harusnya berkobar-kobar. Bukan salah firmannya saudara. Tapi biar hari ini Roh Kudus membalikan kembali. Amen. Nah, coba kita lihat saudara. Di dalam dibilangkan orang yang the violent take it by force saudara. Siapa sih violent people ini saudara? Ya, siapa nih orang-orang yang bisa kuat itu, orang yang keras itu, yang bisa berusaha untuk merebut kerajaan Allah itu, yang mau masuk kerajaan Allah. Mereka mau pindah di dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat saudara dari pelayanan Yesus, orang-orang yang antusias mendengarkan Yesus. Justru orang-orang yang gak layak, gak masuk hitungan. Dalam ukuran manusia yang mungkin yang berhikmat. Gak ada ukurannya tuh, yang gak ada ukurannya dengan bandingin dengan orang Farisi. Orang ahli Taurat. Mereka pelacur, mereka orang berdosa. Mereka apalagi saudara, pemungut cukai. Mereka lah orang-orang yang benar-benar ketika Yesus berkhotbah. Mereka bisa lihat, wow, this is what I need. Tapi kalau ahli Taurat, Anda bisa baca di Lukas 16 ya saudara di atasnya. Aku udah rohani. Aku lebih rohani daripada Yesus. Aku sudah mempelajari seluruh kitab itu. Dan dikatakan apa saudara? Para ahli Taurat itu bukan cinta firman. Bukan cinta Tuhannya. Tapi mereka cinta uang. So the violent people saudara, orang-orang yang disebut violent ini adalah orang-orang yang benar-benar miskin untuk ukuran dunia. Matius 5 ayat 3 katakan, berbahagialah orang yang miskin, mereka empunya kerajaan Allah. Artinya miskin bukan miskin harta ya saudara, tapi miskin dalam arti mereka mencari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, hanya Tuhan yang menjadi jawaban. Hanya Dia satu-satunya Yesus yang bisa benar-benar membuat aku hidup. Di mana Yesus bisa menjadi fokus, bisa menjadi pusat dari kehidupannya. Pertanyaannya hari ini saudara, are you the violent people? Am I? Apakah saya termasuk dalam violent people itu? Di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 dikatakan gini saudara. Oleh karena 1 Korintus 1 ayat 21, saudara catat aja, saya gak bikinin slide-nya. 1 Korintus 1 ayat 21 dikatakan gini, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat. Jadi dia di dunia itu gak pernah ada hikmat Allah. Gak pernah dia mengenal Allah. Yang adalah kekuatan mereka, kehebatan mereka, kekayaan mereka. Wow, I can do all I can do. Oke? Tapi makanya dikatakan di sini, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Hari ini pun sama saudara. Ketika Anda merasa berhikmat. Ketika Tuhan mulai melepaskan firman-Nya. Anda bilang, oh aku udah tahu. Oh ini aku pernah baca. Oh aku pernah dapat dari ini si Anu, si B, si C. Tapi gak pernah menjadi kehidupan kita. Pada suatu waktu saudara. Dalam masa-masa pandemi juga sih saudara. Saya mengalami rasanya kesel banget ya saudara. Pokoknya kesel deh, karena di rumah ngumpul semua kan. Suami, anak-anak semua ngumpul ya. Sampai pada suatu titik adalah masalah. Saya kesel dan saya bilang sama Tuhan gini. Tuhan, saya ini mau jadi orang yang penuh kasih. Saya ini gak mau itu firman adanya di Bible saya. Saya mau firman itu pindah ke sini Tuhan. Saya mau kasih itu bukan ada di Bible. Saya mau kasih itu ada di sini Tuhan. Sehingga aku bisa Tuhan. Menghandle semua ini dengan kasih-Mu Tuhan. Aku tahu Tuhan.
firman-Mu dahsyat. Tapi aku nggak perlu kedahsyatan itu ada di Bible. Tapi aku mau kedahsyatan firman-Mu ada di sini Tuhan. Ada di hidupku. Aku cuma ngoceh gitu aja saudara sama Tuhan. Saat saya mulai ngomongin gitu saudara. Saya meng-appreciate firman itu saudara. Tiba-tiba yang dari kesel. Langsung damai sejahtera itu turun. Melingkupi. Dan saya tahu Allah berkenan. Karena aku seperti anak kecil yang mau percaya bahwa kasih itu bukan hanya di tulisan. Tapi kasih itu yang aku mau ada di sini. Mari saudara, we are all violent people. Kita adalah semua orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat di dalam Kristus Yesus. Yang untuk menaklukkan apa yang Yesus sudah bayar. Terus apalagi dong Pris? Kita mesti tahu saudara, kayak bangsa Yahudi dikasih tahu bahwa kamu harus menaklukkan tanah Kanaan. Nah banyak sekarang orang Kristen gak tahu dia harus naklukin apa. Gak tahu apa yang Yesus sudah bayar. Yang dia tahu cuma selamat lalu masuk surga. Selamat masuk surga. Tiap hari berdoa cuma pikirannya selidikin saya Tuhan. Saya berdosa enggak? Kalau saya berdosa saya enggak bisa masuk surga. Oh Tuhan selidikin saya Tuhan. Oh hari ini saya berpikiran jahat Tuhan. Oh tolong Tuhan ampuni Tuhan. Kalau enggak nanti saya enggak bisa masuk surga. Pikirannya nanti surga. That is not wrong. Itu enggak salah saudara. Itu memang dia sudah sediakan. Surga itu udah pasti lah saudara. Tapi yang dia mau, apa yang Anda lihat Yesus hidupin, dia juga mau kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Mungkin Anda pikir itu kan Yesus. Itu kan Yesus, dia kan Tuhan. Dia anak manusia, dia selalu berkata kepada orang-orang yang mendengarkan, aku ini anak manusia. Memang Yesus anak manusia, tapi dia juga memang anak Allah. Dia menghidupi dua alam. Hidup dalam alam natural. Tapi saat yang bersamaan dia juga hidup di alam Bapaknya. Dan hal yang sama itu saudara. Ketika Anda lahir baru. Engkau juga memiliki hal yang sama. Oleh karena dia bilang. Bahwa kita orang yang telah diselamatkan adalah tubuhnya. Dan Yesus adalah kepala. Artinya apa? Kita gak terpisah. Apa yang Yesus ada kita juga ada. Dan kita tidak bisa hidup terpisah dari Yesus. Banyak orang Kristen pikirannya bahwa dia berdoa Yesusnya jauh di sorga. Oleh karena itu mereka meminta-minta, gak tahu kapan datangnya. Inilah yang menyebabkan orang Kristen malas berdoa. Karena dia aja pikir gini ya saudara. Banyak orang berpikir, ngapain sih doa? Entah juga kurang. Saya udah doa tapi gak dijawab. Lama-lama mereka mulai berpandangan yang salah tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang terlalu banyak tuntutan. Oh kalau Tuhan mau menjawab, saya nih harus melakukan A, B, C, D, E, F. Punya pikiran gitu gak? Saya lihat doa itu bukan lagi menjadi tempat pertemuan ilahi. Oleh karena itu doa itu menjadi membosankan. Karena doa itu menjadi seperti tempat transaksi. Kita mau beli sesuatu dari Tuhan. Kita harus bayar sesuatu dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita sesuatu. No. Saudara, kalau hari ini Anda masih punya konsep seperti itu. Bertobat. Karena Yesus bayar mahal. Menebus kita. Menyelamatkan kita. Supaya hubungan kita dengan Bapa itu kembali. Ikatan hubungan kasih itu kembali saudara. Ketika kita berdoa, kita bukan berdoa seperti orang transaksi saudara. Tapi kita benar-benar berdoa untuk mengalami perjumpaan dengan seorang pribadi Allah yang mengasihi kita. Pribadi yang selalu peduli dengan kita. Bahkan sebelum kita berdoa, dia sudah tahu apa yang Anda butuhkan. Makanya kalau doa tentang kebutuhan gak usah panjang lebar tinggi dan dalam saudara. Karena dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Tapi kalau Anda berdoa buat orang lain. Ketok, cari, temukan. Doa harus terus bertekun. Karena itu bukan untuk dirimu sendiri.
Ketika engkau berdoa syafaat untuk negeri ini, kita terus bertekun, kita terus mengetok, kita terus mencari, kita terus menggedor. Kenapa? Sampai apa yang kita doakan itu terjadi. Amin saudara. Jadi I am violent people. Because karena kita satu dengan Tuhan. Karena kita satu dengan Yesus. Kita satu dengan Dia. Katakan, I am violent people. Amin. Katakan, saya adalah orang violent. Orang yang keras untuk mendesak kerajaan Allah. Amin. Nah, jadi saudara, hari ini gak ada waktu lagi untuk kita berdiam diri. Karena kita mengasihani diri kita sendiri lagi. Karena hidupmu bukan untuk dirimu lagi. Hidupku bukan untuk aku lagi. Tapi aku hidup adalah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mungkin hari-hari ini doamu tidak dijawab. Karena semua untuk kepentingan kita sendiri. Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk bisnis saya. Semua all about me, my. Gitu loh saudara. Tapi mulai minta, hari ini Tuhan aku tahu kerajaan Allah ada sesuatu yang dahsyat. Nah, kita lihat sekarang. Percaya ya, Anda adalah violent di dalam Kristus. Ingat, di dalam Kristus, bukan dirimu sendiri violent. Bukan diri saya violent sendiri. No, karena saya bersatu dengan Yesus. Yesus adalah pokok dan saya carangnya. Oleh karena itu, I am violent. Amen. Ya, saudara. Nah, apa sih kerajaan Allah, saudara? Kita gampang sekali ngomong kerajaan Allah. Oke, nah kerajaan Allah, saudara, kita lihat di 1 Korintus 4 ayat 20, saudara. Kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Tetapi dari kuasa. Oleh karena itu ketika Yesus berkata-kata, kuasa terjadi. Oleh ketika dia menyembuhkan orang sakit sembuh. Ketika dia mengusir setan, setan pergi, saudara. Tapi banyak hari ini orang bilang, ngapain sih gituan? Karena kita tidak mempercayai sebagaimana apa yang firman katakan. Oleh karena itu kuasa itu tidak bermanifestasi. Karena Tuhan benar-benar menghargai firman-Nya. Jadi ketika hari ini pun, ketika saya berkata-kata, saya terus percaya bahwa Dia akan membuktikan firman-Nya. Bukan membuktikan saya, tapi firman-Nya yang dilepaskan. Itu tidak akan kembali sia-sia. Nah, kerajaan Allah juga apa saudara? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal acara-acara saudara. Ya, tapi kerajaan Allah adalah soal apa? Kebenaran, katakan kebenaran. Kebenaran. Nah, tentang apa lagi? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, impossible adalah gak mungkin kita bicara kerajaan Allah tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan memanifestasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, sebentar lagi saudara, kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari pertama kan di mana dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah saudara yang membuat manifestasi kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini. Banyak orang hari ini tidak lagi bergaul dengan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus cuman kalau ibadah ada urapan dikit, oh ada Roh Kudus. Oh Roh Kudus, oh saya butuh Engkau. Cuma sebagai kayak ya basa-basi saudara. No. Holy Spirit, we need the Holy Spirit saudara. Karena dialah yang akan membuat kita menjadi bold. Membuat kita berani berdiri di hadapan musuh-musuh kita. Membuat kita berani berdiri di hadapan Allah Bapa. Karena Roh Kudus itu saudara, saya baca ya ada di satu tulisan saudara. Roh Kudus itu menjadi meterai di dalam kita. Untuk semua janji-janji Allah itu digenapi bagi kita. Di dalam satu tulisan ini saudara dikatakan Roh Kudus itu dikatakan seperti cincin pertunangan buat kita. Nangkap gak sih saudara? Kalau kita mau merit, kita tunangan dulu, dikasih cincin pertunangan. Artinya apa? Yes, I will married with this man. Aku akan menikah dengan tunangan saya. Oleh karena udah ada cincin tunangannya. Now Holy Spirit saudara, Roh Kudus itu
ada meterai di dalam hati kita. Roh Kudus itu yang akan membawa semua penggenapan janji-janji Tuhan, saudara. Do we need Holy Spirit? Perlukah kita Roh Kudus, saudara? Yes, we need Roh Kudus, saudara. Yesus ketika bergerak di muka bumi ini, dia bergerak bersama dengan Roh Kudus. Karena dia benar-benar manusia dan dia butuh Roh Kudus untuk menolong dia. Walaupun dia jarang ya ngomong tentang Roh Kudus, tapi dia berkata untuk kita menerima Roh Kudus, untuk murid-muridnya sebelum Yesus, setelah Yesus naik, dia bilang sama murid-muridnya, nantikan Roh Kudus. Karena kita membutuhkan Roh Kudus. Supaya apa? Kerajaan Allah bisa diperluas di muka bumi ini. Amin, saudara. So, kita butuh Roh Kudus. Katakan, kita butuh Roh Kudus. Nah, kerajaan Allah juga, saudara, adalah di mana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, kita nggak bisa bilang gini, yalah Yesus kan dahsyat, yalah Yesus kan melakukan apa yang Bapanya mau. Nanti ketika kita di hadapan Bapa, kita nggak ada alasan. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 18 katakan gini loh, saudara. Sama, catat ya saudara, karena kan di rumah banyak waktu, kita bisa pelajarin firman. Yohanes 17 ayat 18 katakan gini, saudara. Sama seperti engkau telah mengutus aku, Bapa mengutus Yesus ya, ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita ada di dunia ini, saudara, bukan sebagai penikmat. Gak salah ya saudara. Anda dikasih kuasa untuk menikmati karena pengkhotbah katakan seperti itu. Tapi tujuan utama adalah bukan untuk menjadi penikmat. Tapi tujuannya adalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak surga terjadi di muka bumi ini, saudara. Coba 1 Yohanes 2 ayat 6 tulis apa? 1 Yohanes 2 ayat 6, mari saudara kita buka. Dikatakan gini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup, saudara. Artinya apa? Anda gak tahu mungkin, aduh saya mesti ngapain, Yesus hidup kayak gimana? Baca tuh kitab Injil. Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes, baca semuanya. Kau akan lihat apa yang Yesus kerjakan di muka bumi, itulah kehendak Bapa. Apa yang Yesus kerjakan, itulah mandatnya. Dan dia memberikan, mentransfer mandatnya dia kepada kita, saudara. Anda perlu gak doain orang sakit? Yes, Anda perlu mendoain orang sakit. Perlu gak mengusir setan? Yes, Anda perlu mengusir setan. Perlu gak saudara Anda melakukan mujizat-mujizat? Kenapa saya tahu mujizat menjadi berhenti hari ini? Karena orang suka ngomong gini nih. Jangan cari mujizat terus. Saudara, mujizat bukan buat dirimu. Ketika Anda udah whole, ketika Anda sudah dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang utuh. Now you do miracles for this world. Untuk dunia ini bisa melihat Yesus. Anda diminta oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku mujizat. Supaya dunia bisa melihat bahwa Yesus itu hidup. Yesus is not story. Yesus itu bukan sejarah. Tapi sampai hari ini Yesus tetap hidup. Melalui siapa? Melalui saya dan Anda. Amin. You are the violent people. Yang akan membuat kerajaan Allah terus dipenuhi dengan orang-orang, saudara. Yesus pada saat dia menampakkan diri, saudara, selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Yesus tetap memberitakan Injil, saudara. Apa yang diberitakan? Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Kepada mereka, Yesus ya waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya bahwa penderitaannya selesai. Ya, karena dia sudah mati, sudah tubuhnya dihancurkan dan dia mati dan dia sudah bangkit, ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saat kita melakukan mujizat, saudara,
Kita sedang melakukan tanda-tanda mujizat untuk menuju kepada siapa saudara? Untuk menunjuk bahwa Yesus ada di sini. Bukan untuk menunjuk ini loh, membuat mujizat. No, Yesus berkata ketika dia melakukan banyak tanda mujizat, supaya apa? Ia membuktikan bahwa ia hidup. You are not worship Jesus yang mati. Engkau tidak mau menyembah Allah yang mati. Yesus itu hidup saudara. Lalu dikatakan apa lagi? Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita butuh orang-orang hari ini, the violent people itu, untuk doing something saudara. Untuk bekerja sama dengan sorga. Untuk membawa kuasa kerajaan itu ke muka bumi. Apa yang menjadi kehendak surga itu terjadi di muka bumi ini. Mungkin hari ini Anda merasa, wow, I cannot lah, aku gak bisa. Karena aku lagi dipecat, aku di PHK. Tapi ini saat yang terbaik saudara. Kita belajar untuk menaklukkan dengan kuasa kerajaan itu. Bahwa penyediaan kerajaan Allah itu pasti nyata di dalam hidup kita. Amin saudara. Saya ngomong ini gampang ya saudara. Emang ngomong gampang. Tapi kita harus buktikan bahwa kejadian dalam hidup kita itu membawa mujizat. Supaya orang melihat Yesus itu hidup. Bukan kita mengasihani diri sendiri. No, saya tahu kita butuh uang. Kita butuh penghasilan. Tapi percayalah, dia adalah Bapa yang baik. Dia mengasihi Anda lebih daripada Anda mengasihi dirimu sendiri. Lebih daripada istrimu bisa mengasihimu. Atau lebih daripada suami bisa mengasihimu. Lebih daripada anak-anak bisa mengasihi engkau. Tapi Bapa sangat mengasihi engkau. Pakai waktu-waktu ini justru terus bersekutu dengan dia saudara. Temukan, alami perjumpaan pribadi dengan dia saudara. Alami itu saudara. Because you are the violent people. Karena engkau sudah diberi kuasa, diberi otoritas oleh Tuhan. Untuk bisa menerima apa yang Yesus telah bayar semuanya. Nah kita lihat sekarang. Apa sih yang Yesus sudah bayar saudara? Betul gak? Banyak yang gak tahu kan? Mudah-mudahan sih enggak ya. Apa aja sih saudara yang Yesus sudah bayar? Efesus 1 ayat 3 katakan. Buka Efesus 1 ayat 3. Gak apa-apa ya, banyak ayat ya. Kita belajar. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kita itu sudah diberikan segala berkat rohani yang ada di dalam sorga saudara. Segalanya loh saudara. Memang Anda pikir gue kan butuhnya berkat materi. Tapi ingat ketika Yesus berfirman itu roh. Tapi itu bisa nyata di alam natural. Do you believe? Dikatakan segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita saudara. Oh, persekutuan pribadi sudah dianugerahkan. Keintiman Anda bisa seintim-intimnya yang mungkin jauh daripada Anda bisa bayangkan. Anda bisa mengenal Allah dengan dahsyat saudara. Oh dia udah tebus saudara. Kita bisa hidup kekal. Kita bisa hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, penuh kuasa, penuh otoritas. Wow. Hikmat, pengertian. Apalagi saudara? Semua berkat ini saudara yang Yesus lakukan di muka bumi itu menjadi bagian kita. Katakan amin saudara. Dan Korintus berkata semua janji-janji Allah. Semua loh janji-janji Allah. Termasuk yang Allah pernah janjiin sama bangsa-bangsa Israel saudara ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Di 2 Korintus 1 ayat 20 katakan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Katakan semua janji Allah. Semua. Jadi Kristus itu semuanya kita diberikan di dalam Kristus. Haleluya.
Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah, saudara. Jadi ini saatnya kita bukan untuk melihat kepada dunia yang terbatas ini. Dunia yang miskin. Dunia yang menuju kepada kehancuran. Tapi mari kita lihat kepada surga. Kita melihat kepada Bapa kita. Kita melihat kepada Yesus. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus kembali. Dan kita minta Tuhan penuhi aku hari ini. Penuhi aku kembali dengan kuasa dan otoritasmu. Yang pernah kau berikan. Yang pernah tertulis di dalam Kisah Rasul itu. Now it's happen again. Wow, saudara. Terlalu sedikit. Ketika kita mendoakan hanya sebagai sembuh ya, sembuh. Tapi gak ada manifestasi. Ini yang kita sedang kejar. Bukan kita mengejar mujizat. Sekali lagi we are miracle working with God. Kita adalah pembuat mujizat bersama dengan Yesus. Tapi ini saudara dibutuhkan kepercayaan. Bahwa firman yang Tuhan berikan ini adalah ya dan amin. Ketidakpercayaan ini justru banyak menghalangi kita. Seperti bangsa Israel lah saudara. Seperti bangsa Israel. Enggak masuk. Udah dikasih tanah, dikasih hak milik. Tapi dari generasi pertama yang keluar dari Mesir. Yang masuk cuma 2. Yosua dan Kaleb. Apakah hari ini hal yang sama akan terjadi? Banyak orang yang mengaku Yesus. Tapi pada saat kita ketemu Tuhan, wow masih banyak nak yang masih harus ditaklukkan. Ternyata kamu hidup hanya minta berkat duniawi saja. Gak ada orang yang dapat berkat dari kamu. Gimana saudara? Saya berdoa, saya dan kita semua gak terjadi seperti itu. Mari saudara, bangkitkan kembali. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Yang lebih besar saudara. Do you believe? Apakah kita percaya perkataan firman ini? Ketika kita mendoakan orang sakit, gak sembuh. Ah udahlah emang bukan jatah bagian saya yang mendoakan. Oh suruh si itu tuh Hosea yang sembuhkan, dia pasti dahsyat. No! Ketika kita mendoakan orang sakit, belum sembuh. Kita terus justru harus mensyafatin orang itu saudara. Sampai kita melihat kenyataan itu terjadi saudara. Saya akan tutup ini saudara. Untuk masa-masa kita seperti ini. Untuk kamu bisa, untuk saya bisa terus menjadi orang yang violent saudara. Di Matius 11 ayat 6 katakan. Jangan engkau kecewa. Hari-hari ini banyak orang yang kecewa dengan kehidupannya. Mungkin kita kecewa. Anda adalah pelayan Tuhan mungkin. Mungkin Anda sudah melayani di gereja. Melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Anda kena PHK. Mungkin suami atau istri kena COVID. Mungkin sampai meninggal pula. Saya berbicara ini dengan takut dan gentar. Tapi itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Bahwa ada banyak orang yang kecewa hari-hari ini. Sama seperti Yohanes kecewa. Dia kirim muridnya untuk tanya. Benar gak engkau Yesus? Di akhir jawaban Yesus dia katakan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Percaya saudara. Bahwa Tuhan itu gak pernah berubah. Hatinya kepada kita gak pernah berubah. Rancangannya gak pernah berubah. Pikirannya untuk kita gak pernah berubah. Semuanya, karakternya itu tetap saudara. Manusia bisa berubah. Tapi Tuhan gak bisa berubah. Dialah yang konstan dari awal sampai pada akhirnya mengasihi kita. Dia dari awal memilih kita. Dan dia katakan aku tidak akan bekerja setengah jalan. Tapi aku akan menyelesaikannya sampai pada akhir. Tapi
Mengapa tidak terjadi sampai pada akhir? Karena kita yang menyerah. Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Tapi kita justru yang menyerah. Kita bilang, Tuhan udahlah Tuhan. Sudah Tuhan, cukup. Enough is enough. Mari saudara, ambil waktu saat ini. Tenangkan jiwa kita. Katakan kepada diri kita, di dalam Kristus, aku adalah orang yang kuat di dalam Dia. I am violent. Tuhan, aku tidak akan menyerah dengan keadaan. Tapi aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Karena aku satu dengan Engkau Tuhan. Aku ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Apapun yang terjadi sama aku Tuhan, itu Engkau tahu dan sangat tahu. Dan Engkau bukan hanya tahu, tapi Engkau sudah menyediakan jalan-jalan keluar. Dan aku mau Tuhan, mujizat dalam kehidupanku ini akan membawa orang melihat Engkau. Dan dan Engkau membuktikan bahwa Yesus yang kusembah itu hidup. Mari Tuhan, mari saudara saat ini. Engkau mungkin yang sedang mengalami seolah tidak ada harapan lagi. Kau sedang mengalami kesedihan yang sangat dalam. Mungkin kau dalam mengalami ketakutan. Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Selain kau sendiri yang berani berlari kepada Tuhan. Karena Dia selalu berkata, ketika kita mengambil langkah, satu langkah mendekat kepada Dia, Dia 1000 langkah lari kepadamu. Mari saudara, lepaskan segala kegundahan, kekhawatiran. Karena itu tidak akan menambah umur kita. Bikin kembali saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Pakai bagi kemuliaan-Mu. Bapa Surgawi, saat ini aku berdoa dalam nama Yesus. Buat orang-orang yang telah berpikir untuk meninggalkan Engkau Tuhan. Dan aku tahu Engkau tidak akan melepaskan mereka. Mari Tuhan, Kau cengkram kembali hatinya. Bukakan mata hatinya Tuhan. Untuk bisa melihat bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Mari Bapa saat ini, biar kasih-Mu Tuhan melingkupi kembali setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang hatinya dingin Tuhan, mari Tuhan Kau bakar kembali. Biar itu berkobar-kobar kembali Tuhan. Berkobar-kobar kembali dengan kegairahan. Sebagaimana ketika kami jatuh cinta kepadamu. Biar hari-hari ini Bapa, akan ada banyak kembali orang berbalik hatinya kepadamu Tuhan. Mari saudara saat ini, ketika engkau menonton ini, katakan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, inilah hidupku, pakai bagi kemuliaan-Mu. Jadikan aku pembuat-pembuat mujizat untuk bisa membuktikan bahwa Engkau hidup. Aku berbalik Tuhan dari hidupku yang egois Tuhan, yang semua berfokus kepada diriku sendiri Tuhan. Tapi hari ini Tuhan aku tahu bahwa aku dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri. Bahwa bangsa-bangsa sedang menantikan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Perbaharui aku. Restorasi aku kembali Tuhan. Dan aku akan terus berlari sampai garis akhir dengan kuat. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.